nomor 32, Yesus ini yang dibangkitkan oleh Allah. Iya, dibangkitkan oleh rohnya. Ketika roh itu kembali, dia bangkit kembali gitu, bro. Oh, jadi Yesus itu bangkit lagi. Iya, bangkit. Roh Kan dia balik lagi. Dia tahu bakal bangkit di hari ketiga tubuhnya itu. Kemudian berubah menjadi tubuh kemuliaan, maka dia tembus. Kita baca ya. Saya baca ya. Anda mau terima nggak kitabmu? Anda mau terima? Kamu nggak ngerti. Kamu yang tidak ngerti. Aku Loh? paham itu. Mana Kenapa? yang kamu itu. Itu maknanya. Jadi Mana yang mau saya bacakan mana? Kok jadi kayak Mama Loren, tukang terkaan pikiran orang? Pada hari ketiga. Oke, kita buka ya dalam Kisah 3 nomor. Oke, sebentar. Di sini dikatakan nih, ini pertama ya. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub adalah Tuhan nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Yesus sebagai hamba Tuhan di sini dimuliakan oleh Tuhan. Nah, berikutnya di 13 ini yang hamba Tuhan ini di 26-nya di terakhir dikatakan apa? Nih. Dikatakan, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya. Siapa tadi? Yesus. Yesus sebagai hamba Tuhan yang dibangkitkan oleh Tuhan. Bukan Yesus sebagai Tuhan bangkit sendiri. Ini kitabmu. Hah? Ini kitabmu. Iya, karena itu. Kalau kita baca yang lain, kan dia udah bilang bahwa dia akan bangkit di hari ketiga. Bro. Baca dulu. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya. Yesus itu hamba yang dibangkitkan. Cara membangkitkannya bagaimana itu yang tidak kamu pahami. Rohnya itu kembali. Kan rohnya Yesus. Rohnya Yahweh. Kan dia firman yang hidup. Bukan seperti kita dari tanah. Enggak, bukan. Saya tidak perlu asumsi Anda. Saya tidak perlu asumsi Anda. Anda terima enggak ayat ini? Bukan asumsi. Kan dia datang dari Anda terima enggak kitabmu ini? Dia datang dari sorga. Artinya dia roh yang menjadi daging. Iya, kemana-mana. Anda terima enggak di sini? Bukan kemana-mana, aku menjelaskan. Bukan. Ini Anda terima enggak ayatnya? Iya, maknanya itu yang kamu tidak tahu, bro. Maknanya apa? Yesus ini sebagai apa di sini? Yang dibangkitkan ini sebagai apa? Disebut sebagai hamba. Hamba ini dibangkitkan oleh siapa? Iya, oleh rohnya. Loh, oleh siapa di sini? Oleh Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Apa yang dimaksud itu rohnya Yesus sendiri. Iya, oleh Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub yang membangkitkan. Iya, roh Tuhannya itu. Roh. Ya terlepas nanti kalau sebut Tuhanmu itu roh. Intinya di sini Yesus sebagai hamba Tuhan yang dibangkitkan oleh Tuhan. Iya, oleh rohnya, bro. Oleh Tuhan. Anda kan karena minim mempelajarinya, memahaminya kan. Jadi Anda terfokus ke situ. Kita fokus kita mulai dari asal-muasalnya. Kok jadi nyerang pribadi? Anda aja tadi bernarasi nggak ada dalil, saya kasih dalil, Anda gelagapan loh. Bukan gelagapan, aku pahami itu kesalahan coba kau baca pelan-pelan. Yang penting suatu kalimat adalah bagaimana memahaminya. Yang penting, emangnya ini gereja yang penting. Coba kamu baca. Dia disebut juga sebagai hamba, disebut juga sebagai anak, bro. Yang bangkit dari kubur itu hamba, betul? Disebut juga sebagai hamba, disebut juga sebagai itulah banyak. Hamba dengan Tuhan sama atau beda? Dia sebagai manusia, bro, disebut juga. Hamba dengan Tuhan sama atau beda? Dia disebut juga sebagai manusia dalam posisi. Ya, saya tanya, hamba dengan Tuhan sama atau beda? Dengar dulu, kenapa disebut itu? Nggak mau saya, nggak mau dengar. Nggak mau dengar. Iya. Dia dalam posisinya sebagai manusia. Hamba dengan Tuhan sama atau beda? Gitu maknanya. Menurut Yesus hamba dengan Tuhan sama atau beda? Dia disebut sebagai hamba atau hamba dengan Tuhan menurut Yesus sama atau beda? Sebagai manusia, sebagai firman yang. Iya, saya tanya hamba dengan Tuhan sama atau beda? Ini udah error. Ngabisin energi error. Udah, nggak usah lah capek-capek ngotot nggak jelas. Jadi teman-teman Kristen itu kalau mau menyampaikan sesuatu, cobalah ada dalilnya.
Jangan ngarang dulu, dalil belakangan. Kita di sini itu sudah membaca kitab Anda. Kalau narasi Anda tidak sesuai dengan yang tertulis, kitab Anda itu akan pasang badan. Kami membacakan, tapi kalian mempertahankan kebotolan kalian sampai dalil pun kalian bantah. Yang tertulis kalian bantah demi memaksakan doktrin iman kalian. Jangan gitu diskusinya, jangan. Jangan ya Dek ya, jangan. Nggak boleh, kita pakai data aja. Apalagi seperti tadi narasinya mau menghujat. Giliran dipertanyakan, saya aja nggak tega sebenarnya. Tapi karena narasinya kalian tadi masuk ke Nabi kami, maka saya semakin kuat pertanyaan saya kepada Yesus. Oke, kita diskusi aja pakai data yang baik-baik, jangan pakai asumsi. Kalau tidak tahu, bilang aja ke kami Muslim, Bang, yang kami tahu itu Yesus tuh begini, ada dalilnya di kitab, di mana dong? Kami bantu. Bukan ucapan kami, tapi kitab Anda yang baca gitu. Agar kalian paham, biasanya data-data kalian dikeluarkan dari surat-surat Paulus. Kami sudah paham di situ poinnya. Bukan dari kitab perjanjian lama, bukan dari pernyataan Yesus, tapi selalu melegalkan ketuhanan kalian berdasarkan pernyataan Paulus, surat-suratnya gitu. Aman sajalah ya, kalian silakan kita lanjut diskusi. Monggo dengan Cak Tata mungkin kembali tadi lagi dengan beliau. Ya, saya kembali standby. Halo. Adonan halo. Halo. Oh, Aseng, halo. Shalom. Salam. Tuhan Kristen kejam. Kenapakah ini? Tuhan Kristen kejam. Ya. Anda percaya, Pak, di zaman perjanjian lama yang berfirman itu Yesus? Anda jelaskan dulu. Anda yang membuat pernyataan seperti itu kan Anda harus jelaskan. Oh, tadi di dalam perjanjian lama, di dalam 1 Samuel 15 nomor 3, Tuhan memerintahkan pergilah dan peranglah. Perangilah orang Amalek dan hancurkanlah segala milik mereka. Janganlah tinggalkan sesuatu apapun. Bunuhlah semua orang laki-laki, wanita, perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang masih menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai gitu. Tuhannya siapa yang memerintah seperti ini? Itu Tuhannya orang Kristen atau bukan? Saya selama jadi Kristen nggak pernah diperintah oleh Tuhan saya seperti ini. Oh, jadi itu bukan Tuhannya Kristen ya? Emang ada di mana pernyataannya? 1 Samuel 15 nomor 3 kan saya tadi baca. Makanya saya tanya, itu Tuhannya orang Kristen atau bukan? Soalnya itu kitab Anda yang Anda ambil dari kitabnya bangsa Yahudi. Coba. Atau nggak pernah dibaca kitab perjanjian lamanya? Saya memang Kristen. Saya tidak pernah mengusik agama siapapun. Saya hidup damai. Kalau lapar saya kenyang apa makan. Kalau mau berak saya begitu berak. Jadi semua di TikTok ini tentang itu semua. Halo, gimana? Sudah dibuka? TikTok ini semua tentang agama semua ini. Gimana ini kita ini? Oh, mantap kalau gitu Pak. TikTok mengajak manusia kembali kepada kitab sucinya. Kok jadi ke sini Pak narasinya? Apa tadi salah bahasa ya? Enggak, maksud saya ini kan TikTok selalu saya buka nih, scroll siaran langsung selalu. Semua. Iya. Edis semua ini edis tuh kayak gitu. Nah, berarti sekarang TikTok juga ini beragama. Dia senang dengan membahas agama, Pak. Mantap, TikTok hebat ya. Tapi jangan menjelek-jelekkan lah. Jangan dijelek-jelekan, Pak. Jangan. Setuju saya. Jangan kita jelek-jelekan. Nah, kita kembali ke ayat.
Yang tadi berfirman bayi yang sedang menyusu, lembu atau domba gitu kan, keledai disuruh dibasmi, laki-laki dan perempuan. Itu di situ Tuhannya orang Kristen atau bukan, Pak? Kalau Tuhanku itu Tuhanku, kalau Tuhan Anda itu Tuhan Anda. Itu aja. Menurut percayaan masing-masing aja, weh. Iya, weh. Itu kamu percaya nggak di dalam kitab Samuel itu Tuhan Anda yang berfirman, yang suruh membasmi bayi? Tuhanku Tuhan Yesus. Iya, di situ Tuhan Anda atau bukan di dalam perjanjian lama? Yesus. Oh, berarti di situ Yesus yang memerintahkan membunuh bayi itu ya, dan keledai, lembu, domba. Bayi membunuh tidak ada. Lah di situ saya sudah aduh bener-bener dah minta disuapin mulu ini orang. Saya tampilkan datanya ya, Ini kitab kejang-kejangnya. Bukan kejang-kejang, Bang. Di sini ada yang lagi memerintahkan membasmi bayi dan binatang. Lalu saya nanya, ini Tuhannya kenapa dia memerintahkan seperti ini? Nggak ada Tuhan sejarahnya memerintahkan membasmi apapun. Sihilah musuhmu. Anda ini botol apa gimana sih? Saya sudah baca berkali-kali disebutin 1 Samuel 15 nomor 3. Ini kitabmu loh. Anda Kristen bukan sih? Ini adalah kitab saya ini. 1 Samuel 15 nomor 3. Itu Bang ayat 2 sama Alif, Bang. Lama-lama saya cubit ginjalnya pakai tang kau ini. Ngomong berkali-kali kok yuk paham gitu loh. A few moments later. Udah dibaca, udah. Perasaan teman-teman Kristen itu kalau diskusi kayak minta dikasih terapi kejut kayak alat jantung itu biar sadar gitu loh. Kalau enggak kena setrum tegangan tinggi gitu, tuh baru sadar dia. Kalau nggak digituin ngomong tuh nggak pernah sadar apa yang dia omongin. Lagi diskusi baik-baik, nanya baik-baik. Apa dia bilang masih nanya lagi? Saya sudah bacain. Tadi kenapa dikatakan di perjanjian lama katanya yang berfirman itu Yesus? Makanya saya nanya, jadi di sini Yesus yang sedang berfirman. Katanya Yesus ajarannya kasih, katanya jangan membunuh, katanya begini dan begitu. Loh kok kenapa? Sebelum dia turun menjadi manusia, kok dia sampai bayi yang masih menyusu pun diperintahkan untuk dibasmi gitu loh. Ini tadi yang punya narasi ini orang Kristennya sudah pergi, sekarang yang menuai teman-teman yang di atas. Atau orang Kristen bilang aja deh, di situ bukan Yesus, maaf saya tidak mengenal gitu, nanti kelar kita. Enggak, aku Tuhanku Yesus. Iya, yang berfirman di sini bukan Yesus kan? Yang berfirman. Ya. Tanya lagi di kitab mana? Oh yo, saya cubit kau. Tuhanku itu Yesus. Izin menanggapi. Bodoh amat mau Yesus, Yusus, sisi saya nggak nanya. Jangan kejang-kejang. Bisa enggak, Bang. Yang kejang-kejang itu ini loh, yang sampai bayi aja diperintahkan dibunuh. Bang Alif, kita bisa. Ya, siap. Oke, saya izinkan menanggapi. Saya seorang Kristen. Nah, siap, Bang. Kalau dari ayat ini abang membuat satu kesimpulan bahwa Allah di dalam Alkitab itu ataupun Yesus ataupun apa yang disebut dalam Alkitab itu bahwa Allahnya orang Kristen itu jahat, bengis dan lain sebagainya, tentu itu kekeliruan. Karena kita harus melihat konteks. Hal itu pun ada juga di dalam Quran abang. Di Quran ada tapi tidak memerintahkan bayi. Maaf ya, tidak memerintahkan bayi, perempuan itu tidak diperintahkan. Jangan langsung begitu. Iya, karena tidak ada di dalam Islam. Ya, di dalam Islam tempat ibadah tidak boleh, pepohonan tidak boleh, orang-orang kakek-kakek tua yang tidak berperang tidak boleh, wanita tidak boleh, yang tidak, dan juga bayi tidak boleh. Itu ada aturannya. Ya, itu di dalam Islam. Nah, yang saya pertanyakan, Bang, yang saya pertanyakan di sini, ini yang berfirman ini Yesus atau bukan? Itu dulu. Karena tadi ada yang mengklaim di perjanjian lama yang berfirman Yesus katanya. Begini, Bang.
abang harus memahami yang kita imani itu Yesus itu adalah Tuhan. Tentu dia sudah ada sejak semula. Tetapi apakah yang berfirman itu Yesus? Yesus itu baru ada di dalam perjanjian baru. Yesus yang hadir dalam keberadaan dia sebagai manusia itu baru ada dalam perjanjian baru. Berarti tadi yang Kristen yang mengatakan di perjanjian lama yang berfirman Yesus itu salah ya? Tidak juga dikatakan salah, tetapi berarti benar ini Yesus yang berfirman. Tetapi mungkin narasinya yang perlu kita perbaiki. Bahwa yang perbaiki narasinya itu, gimana? Yang berfirman itu di dalam perjanjian lama itu adalah Tuhan yang dikenal oleh Israel dengan nama Yahweh ataupun Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu kan yang konteks dalam perjanjian lama seperti itu. Yesus belum ada. Yesus yang secara fisik, secara manusia itu baru datang ke dunia ini. Enggak, dia kan sang firman katanya, Bang. Oh iya betul. Ya berarti yang berfirman di sini Yesus kan? Oh iya, kalau dalam pengertian abang mengaitkan hal itu, ya Yesus dalam pengertian dia belum praeksistensi sebagai manusia. Nah, justru di sini Yesus yang berfirman karena dikatakan sebagai sang firman. Bang, abang harus memahami dulu. Saya pahami gimana? Sang firman dengan firman itu dua hal yang berbeda. Nah, apakah yang berfirman bukan sang firman? Saya jelaskan dulu, Bang. Saya jelaskan dulu ya. Enggak, pertanyaan saya, apakah yang berfirman bukan sang firman? Yang berfirman itu adalah Allah. Bukan sang firman. Maka saya izinkan saya jelaskan dulu dong. Abang kan enggak, pertanyaan saya, apakah yang berfirman itu sang firman? Bang Alif kan memukul rata bahwa sang firman itu dengan firman itu. Saya jelaskan dulu dong. Kan begitu. Yesus itu disebut sang firman. Bukan disebut firman. Dia sang firman itu adalah sebutan yang melekat pada dirinya. Sang firman. Bukankah dikatakan firman itu menjadi manusia justru disebut sebagai firman, bukan sang firman? Bebedakan sang firman dengan firman. Yesus disebut firman atau sang firman? Yesus disebut sang firman. Nah, di Yohanes 1 nomor 1, apakah ada kata sang firman atau firman? Sang firman, hologos. Berarti terjemahan LAI salah? Enggak ada yang salah pengertian abang. Di situ enggak ada kata sang firman. Kita buka dulu, oke. Bang Alif memukul rata. Bedakan sang firman dengan firman. Bukan, tadi di sini yang memerintahkan memukul Tuhan Anda, bukan saya. Sabar dulu, saya pengen tanya. Apa beda sang firman dengan firman? Saya pengen dengar penjelasan Bang Alif dulu. Ya ini saya juga nggak tahu penjelasannya. Di sini disebutnya firman, bukan sang firman. Jangan menyimpulkan dong. Justru saya bertanya, bukan menyimpulkan. Di sini firman atau sang firman? Kita kan membuka dalam teks aslinya sang firman. Iya, berarti terjemahan ini tidak tepat. Oh, bukan tidak tepat. Oh, berarti terjemahan ini benar. Betul. Berarti pada mulanya firman atau sang firman? Firman yang dimaksud di situ bukan kata-kata, bedakan. Makanya iya, jadi itu, loh, Anda yang bilang tadi sang firman. Jangan dilempar-lemparkan lagi. Teks aslinya itu di sini coba terjemahan yang tepat, pada mulanya adalah sang firman atau pada mulanya adalah firman. Anda tadi mengatakan firman dengan sang firman berbeda. Kembali kepada Anda, jelaskan di sini. Dalam teks aslinya itu hologos. Saya tahu NRK, hologos, kai hologos dan seterusnya. Berarti kan firman yang dimaksud di sini bukan pengertian kata-kata. Enggak ada ngomong kata-kata, enggak ada. Tadi Anda mengatakan Yesus sang firman. Apa bedanya sang firman dengan firman? Tolong jelaskan. Nah, ini apa bedanya di sini? Ini sang firman apa firman? Enggak, abang jelaskan dulu menurut pengertian abang yang abang paham. Oh, ini sama aja. Pikiran abang, pemahaman abang. Ya, kalau udah tahu, terima kasih. Anda memang di sini dikatakan ini sama aja. Berdasarkan kitab Anda sama. Bang, saya tanya, sang firman dengan firman sama. Berdasarkan kitab Anda sama. Enggak, menurut abang. Ya, saya ikuti kitab Anda sama. Oke, berarti abang menjawab sama ya? Sama. Oke, saya jelaskan berbeda, nggak sama. Lah, ini sama. Kata Anda ini sang firman, tapi ditulisnya firman, berarti sama dong. Beda dong. Gimana mau dipaksa? Lah, ini kalau beda berarti di sini firman atau sang firman? Itu sang loh, dari dalam teks ini ada mengatakan bahwa itu adalah hologos. Saya tanya hologos itu hologos dan logos. Itu saja belum clear persoalan itu. Bang, Anda katakan beda. Kalau beda di sini dikatakan firman berarti terjemahannya salah. Hologos dengan logos, silakan. Enggak, ini firman dengan sang firman loh.
Berarti kan pemikiran abang berpikir bahwa dalam Yohanes 1 ayat 1 itu adalah kata-kata. Itu bukan kata-kata, bukan kata-kata Allah. Di Yohanes 1 nomor 1 firman atau sang firman? Bedakan firman dengan sang Enggak, firman. Anda harus jawab jujur. Yohanes 1 nomor 1 dalam terjemahan firman atau sang firman? Yohanes 1 ayat 1 itu dalam konteks itu berbicara kepada sang firman. Sang firman, yaitu pribadi kedua dari Allah. Sang firman dengan firman sama atau beda? Beda dong. Berarti terjemahan ini salah. Enggak salah. Berarti firman dengan sang firman sama aja. Karena kalau kita melihat konteks secara utuh itu berbicara. Anda sendiri yang membedakan, tapi Anda terjebak di dalam kitab Anda. Kepada sang logos dalam konteks itu. Inilah Kristen, makanya janganlah kalian bermain kata di sini. Teks asli saja kan sudah tahu itu hologos. Yang sedang dibahas firman, saya tahu hologos itu dia itu sang. Saya tahu, Bang. Mantap, nah, bagus. Berarti terjemahan ini salah karena tidak dikatakan sang firman. Terjemahan itu nggak ada yang salah. Berarti firman dengan sang firman sama. Karena firman yang diterjemahkan dalam Yohanes. Jadi Kristen kok botol amat sih kau ini, pusing aku. Saya kembalikan ke host kepada Cak Tata aja lah, nguras energi doang. Yang penting dia sudah mempertontonkan kebotolannya. Itu Kristen sejati sudah aktif, Ustadz Alif. Kristen sejati. Halo, Adonan, halo. Cak Tata sudah monitor. Yang tolol sampeyan kon orang lain. Oh iya, tadi yang tolol dibuang. Kalian tanya sama saya. Anda yang tolol kok nuduh orang lain. Monyet, kenapa monyet? Cepat. Saya tunggu pertanyaannya, atau saya yang tanya nih, mau ya? Oh, aku yang bertanya ya, bentar ya. Bentar. Saya siapkan dulu datanya. Oke, bentar. Enggak, saya aja yang bertanya, dah lama amat. Bang Ali, kenapa berubah pikiran? Berubah pikiran. Aku aja yang bentar, sabar. Nanti Anda saya kasih kesempatan. Gini, kalau saya bertanya itu soalnya pakai data, Bang. Kalau saya bertanya itu pakai data. Tadi kan Abang bahas Samuel terus nih, Bang. Masalah saya tampilkan dulu ya, tanah di situ. Abang tadi kan masalah memerangi anak-anak tadi kan, bayi kan. Ada Bang. Di dalam surat Al-Baqarah 190 itu juga sama kok Bang di dalam Quran itu. Kenapa di dalam Al-Quran? Perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Nah, sama kejadian yang Abang baca tadi Bang. Nah, di mana di situ memerintahkan membunuh anak-anak dan bayi? Ini memerintahkan membunuh, Bang. Iya, perintah perang, betul. Sama siapapun perangi mereka. Perangi mereka yang memerangi kamu. Emang bayi memerangi kami, Bang? Loh, ini kan katanya bunuhlah mereka, Bang. Bunuhnya mereka. Iya, yang memerangi kamu. Bunuhlah mereka yang memerangi kamu. Masa kayak gitu aja nggak paham? Abang kan bahas masalah yang bunuh bayi. Iya, kan? Bener. Ya bunuh perempuan, bunuh laki-laki. Sementara suku apa tadi Bang? Coba diulangi tadi Bang. Suku apa namanya? Amalek. Nah, sementara suku Amalek itu suku yang tidak. Itu di situ keledai, lembu itu memerangi nggak? Perempuan, bayi yang masih menyusui itu memerangi nggak? Bentar. Sebentar aku buka. Itu santai aja Bang, santai. Maksudku sama juga di dalam Quran juga suruh perang. Beda Bang. Iya. Ini nggak ada anak bayi di situ. Woi. Nggak ada anak bayi yang baru menyusu domba lembu nggak ada disuruh bunuh di sini. Apa sih? Kenapa sih mau maksa? Kalau nggak ada jangan dipaksa Bang. Nanti bikin malu diri sendiri. Kalau memang Al-Quran ini kan katanya kan kitab yang paling lengkap. Ya kan? Paling lengkap. Quran ini kitab yang sempurna, ya kan? Penyempurna ya, kitab sebelumnya betul. Ya penyempurna kan? Sama juga, tapi di sini bunuhlah mereka, kata bunuh ada. Iya, kita membunuh kalau kita diperangi, Bang. Ngapain kita sama dengan beda sama kalian? Kalian itu kalau ada yang datang perang, kalian pasang leher nih, leher saya tebas. Itu host yang tadi Bang Kris gimana? Sudah jadi belum? Apanya?
Bang Bang Kris. Kris. Buka mute-nya Bang Kris. Ini saya mau nanya ini Bang. Bang Kris, saya jangan tunjukin dulu deh. Bang, halo. Bang Kris, jangan pura-pura mati Bang. Tadi saya disuruh nanya sama dia. Bang Kris, jangan pura-pura mati. Hei. Dibuka mute-nya, dibuka. Jangan pura-pura mati. Ringan, malas saya. Coba. Sekelas Ini. malas saya jawabnya. Ini pertanyaan saya Bang, bantu ini kitab Anda Bang. Mampus, bukan kitab Anda sih, kitabnya Yahudi. Mampus. Atau saya pakai versi LAI aja ya, ini terlalu ringan. LAI aja yang agak berat. Nah, perjanjian baru Bang. Ayo. Iya, pakai LAI bentar ya, sebentar. Saya, jangan yang gampang-gampang. Malas saya bahas. Iya, bukan. Ini. Nih, Bang. Versi LAI. Waduh, hancur. Lah itu bukan versi. Ini lebih goblok lagi nih. Macet. Apa deh. Baca Bang. Ini tadi bacaannya gimana Bang? Ini malah lebih parah nih. Enggak gini Bang Kris. Kalau abang tidak tahu, saya kasih tahu. Saya orangnya baik hati. Enggak penting sama tahu dari kamu. Yang mana? Oh berarti kamu kasih tahu saya. Di kepalamu yang sesuai di Muslim itu enggak bakalan nyambung. Enggak, ini ditulisnya ini Western Leningrad Kodek Leningrad ini Bang. Ini adanya di kitab LAI Bang. Sesuai dengan yang ada di kepalamu, kemudian kamu tanya sama saya, repot Bang, enggak cocok. Langsung aja, Masa saya bertanya yang ada di kepala Anda kan nggak nyambung. Ini bacanya apa Bang? Sosok akademis seperti itu, bosan yang begitu. Enggak, saya tanya aja deh gini, saya baik hati. Saya tanya aja, kamu bisa bacanya nggak? Kalau nggak bisa, saya nggak akan jadi bertanya. Bisa nggak? Langsung aja. Enggak, saya akan berbelit-belit. Saya cukup sederhanakan. Kamu bisa baca nggak? Supaya orang semua tahu bahasa Indonesia. Supaya nanti saya jelaskan semua kamu. Loh, orang komal tahu. Kan tadi saya disuruh bertanya. Ini kitabmu loh, ini kitabmu. Iya, betul. Langsung versi. Nah ini apa bunyinya? You yang baca, you kan tahu kan? Ayo, you baca. Oh berarti Anda belajar ke saya. Ngapain semua belajar ke kamu? Yang ada kamu bisa nggak di sini bacanya? Paling Anda penyesat kok, enggak penting, baca aja. Kok jadi nyuruh saya yang baca gimana sih? You yang mau baca itu kan, yang saya perintahkan apa? Kamu bisa nggak bacanya? Bahasa Indonesia. Loh, ngapain semua jawab? Lu baca aja. Bisa. Nggak bisa ya. Pokoknya you baca aja. Aku Pokoknya you baca aja. Jadi ketawa saya. Asli bener. Tadi katanya cepetan. Tadi katanya saya disuruh bertanya. Langsung aja. Gak usah lama. Tadi katanya saya suruh bertanya. Ya bertanya lah, silahkan. Ini bacaannya apa? Itu bertanya, ngapain kamu suruh baca saya? Itu pertanyaan saya, ini bacaannya apa? Saya lagi bertanya. Loh, yang saya suruh kamu kitab perjanjian baru dalam bahasa Indonesia. Oh, perjanjian baru. Perjanjian baru. Oke, perjanjian baru. Ntar ya, saya bukain dulu perjanjian baru. Oke. Oke, sebentar. Sebentar. Saya bantu bacain lagi. Ntar ya, saya bukain ya. Ini perjanjian baru. Ini perjanjian baru ya, perjanjian baru. Nah, ini perjanjian baru Markus dalam percakapannya. Ini. Iya. Perjanjian baru. Baca. Saya mau dengar. Nah, saya tanya ini bacanya apa? Perjanjian baru. Tadi kan perjanjian lama nggak bisa. Ini perjanjian baru. Kamu suruh saya baca. Ngapain kamu suruh saya baca? Saya kan suruh kamu yang baca. Enggak, ini saya suruh tanya perjanjian baru. Ini apa bacaannya di dalam Markus? Ini saya kasih tahu deh. Ini Markus 12 nomor 29. Ini Markus 12 nomor 29. Saya kasih tahu. Di sini bacaannya apa? Adonan halo. Tadi kan kau udah baca tadi Bang. Tadi kan kau sudah sebutkan clue-nya. Kalau tadi kan
Tadi saya tampilkan ulangan 6 nomor 4, ya kan? Anda nggak mau itu kita perjanjian lama, ya udah pakai perjanjian baru. Ini perjanjian baru. Kita balik, aku yang tanya lah dah. Ini nggak beres ini. Pertanyaan saya dijawab dulu kok jadi balik nanya. Tadi kan kau udah bilang Bang, tadi kau udah sebutkan di awal adonan halo-halo itu loh ini. Supaya orang semua tahu dalam bahasa Indonesia ya. Memang kalau kau tahu kau baca lah. Coba Bang Kristen, aku dulu yang baca dong. Coba aku dulu yang baca ya. Baca Boleh? Lah. Asik dong kalau kau baca, ini mantap. Saya sih. Asik loh begini. Mana ketika dia dilahirkan ganteng, cantik, tetapi ketika berumur 25 tahun dia meninggoy, belum merasakan yang namanya berumah tangga. Nah, Allah akan memberikan dia pasangan nanti yang cantik, yang ganteng, tidak seperti wajah orang yang di dunia. Cantiknya akan cantik seperti bidadari, gantengnya akan ganteng seperti pangeran. Di surga kelak nanti. Terus bagaimana? Ketika dia mulai dari kecil sampai besar, dia menikah, dia tidak bisa mengecap yang namanya rumah mewah, makanan yang enak. Nah, selagi dia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mentaati perintah Allah, dia akan mendapatkan itu di surga. Jadi, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya, kenikmatan yang dijanjikan kepada makhluknya siapa saja, kalau dia masih beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah ridho kepadanya, Allah memberi rahmat kepadanya, dia masuk jannah Allah. Kenikmatan itu yang dia akan dapat. Jadi jangan berpikir kenikmatan itu hanya seks saja. Kita di dunia aja, yang namanya liburan, kita nikmati liburan kita, makanan kita nikmati. Ketika kita lagi istirahat, bersenda gurau dengan anak-anak kita, dengan suami, dengan istri kita nikmati juga. Jadi kenikmatan itu yang di sorga, selalu yang difikirkan umat Kristen ini adalah kenikmatan seksualitas. Tapi dia lupa. Apakah ketika kamu sakit, kamu menikmati yang namanya makanan? Sabar, saya baru ngomong. Ketika kamu sakit, apakah kamu... Seksualita itu loh. Janganlah ada datanya itu. Lanjut. Janganlah potong. Ya. Lanjut. Yang pasti kami tidak menikmati perang naga, wanita-wanita pesundal, tidak akan kami nikmati. Kawin mengawin dengan anak domba, nggak akan kami nikmati. Ya. Kenikmatan yang kami dapat itu bukan hanya kenikmatan seksualitas. Berkumpul bersama anak, istri, suami kita, itu adalah suatu kenikmatan. Buah-buahan semua yang nanti Allah berikan yang ada di surga itu adalah suatu kenikmatan. Jadi kenapa umat Kristen selalu berpikir kenikmatan di surga adalah memecahkan perawan? Saya bingung. Apakah kalian di dunia waktu mencari pasangan kalian tuh tidak mencari yang... Gak usah ketawa dulu Budi. Iya. Ada datanya memecahkan perawan. Kamu itu berlebihan loh. Aduh, kacau kita ini udah. Loh, ada datanya itu di kan tuduhan kalian kan? Itu kan tuduhan kalian kan? Enggak, kamu bilang tadi. Kan tuduhan kalian kayak begitu. Saya gak tahu kalau aku. Kan tuduhan kalian kayak begitu. Kalau yang begitu silakan. Kalian mempercayai. Sabar dulu. Saya kenapa kalau ngomong langsung ada yang motong ya? Gitu loh. Kalau ada yang mau motong, kalian aja yang bicara. Lagian Pak Budiman jangan sambil ngecas Pak, ngedengung nggak enak di YouTube. Kalau ngedengung itu di YouTube nggak enak loh kedengarannya. Coba jangan sambil ngecas. Oke. Makanya kalau orang bicara di mute, itulah namanya ada adab, tata krama, gitu loh. Ya, jadi kalau kalian bilang buktikan surga banyak kok, banyak di Al-Quran yang memberitahukan bagaimana kenikmatan surga di Islam. Kalau kutanya apa kenikmatan surga di Kristen? Beribadah, kita hidup seperti roh, bersuka cita memuji Tuhan. Capek.
Seperti roh hanya bersukacita. Loh, terus kalian dituntut setia sama suami, setia sama istri, tidak boleh bercerai. Kena bukbak pun kalian dari suami kalian, jangan bercerai. Tapi pas sampai di sorga, gak saling kenal. Lucu yang kayak gitu. Anak kalian didik, biar menjadi anak yang baik, yang taat perintah Tuhan. Sampai di sorga, gak saling kenal. Capek. Bertahan sama suami yang tukang pupak, tidak boleh bercerai. Giliran di sorga tidak saling kenal. Tidak berkumpul bersama. Mau ngapain? Main petak umpet, terbang-terbang kayak Kasper. Bersuka cita, bertopak, capek. Karena apa? Tuhan memberikan kehidupan di dunia, itu mengingatkan kepada makhluknya untuk selalu menyembah kepada Dia. Ketika nanti di sorga tidak ada seperti itu lagi. Karena apa? Karena sudah diberikan di dunia bagaimana penyembahan pengenalan kau kepada Tuhan. Ini di dunia dituntut saling kasih mengasihi, setia sama pasangan sampai mampus. Ketika kita dimampuskan sama pasangan kita harus bertahan, setia. Kan begitu. Nah, sampai di sorga tidak saling kenal. Siapa loh? Gua gak kenal loh. Lucu. Itu makanya kalau di Islam enggak. Makanya kenapa kita harus mencari calon pasangan kita itu yang sesuai dengan apa? Yang sesuai dengan syariat. Paling utama adalah apa? Agamanya. Karena dia kelak nanti yang akan membawa kita ke jannah Allah. Ini enggak. Setia sama suami. Sudah habis kena pupak-pupak berbulan-bulan, bertahun-tahun. Saya tidak tahan dengan suami saya. Tapi kita tidak boleh bercerai. Dosa, dimarah sama Tuhan. Sampai di sorga tidak saling kenal. Nah, Pak Budiman buktikan. Apa keadilan bagi Tuhan kamu kepada orang yang cacat, orang yang fisiknya terbelakang. Waktu dia dilahirkan dia meninggoy. Apa? Coba keadilan Tuhan kamu bagi orang-orang seperti ini apa di sorga? Silakan Pak Budiman. Oke. Ayo tunjukkan keadilan Tuhan kamu ya. Bagi orang yang cacat fisik, cacat mental. Ketika berumur 5 tahun dia sudah meninggoy. Tidak merasakan kenikmatan dunia. Ada orang yang paling tersusah, paling miskin. Tidak bisa merasakan yang namanya makan enak. Makan ayam aja mungkin sekali sebulan, sekali setahun. Nah, keadilan apa yang diberikan Tuhan kamu kepada orang seperti itu? Oke, bersisa dulu ya. Oke. Ya. Oke. Tapi ya apa yang jawaban saya itu sebenarnya pengetahuan saya, gitu loh. Kalau mengenai tentang hal seperti itu memang gak ada dijelaskan di Alkitab, gak ada penjelasan. Karena Alkitab ini memang esensi tinggi gitu loh. Tapi kalau mengenai tentang kamu pertanyakan secara pribadi kayak hal-hal yang esensi seperti itu, ya saya belum tanya Tuhan. Nanti itu dulu tanya Tuhan ya. Nah, saya belum komunikasi sama Tuhan ini gitu. Jadi kalau untuk hal-hal seperti itu gak ada dijelaskan di Alkitab, Bu Nora. Tapi kenapa ada perang naga di surga? Kenapa dijelaskan? Loh, kapan itu perang naga ada di surga? Loh, Wahyu 12 nggak kamu baca Pak Budiman? Naganya seperti apa perangnya itu? Apa berbentuk naga asli apa? Ya baca aja lah. Ya baca, coba dibaca dong. Aku lagi di kafe ini, jadi Ya udah, susahnya nanti sampai di rumah dibaca. Nah begini Pak Budiman, ibarat kita seperti marketing, kita menjual barang, menjual produk. Gak mungkin dong produk itu gak kita kasih tahu kelebihannya. Bagaimana mungkin saya mau beriman kepada agama Kristen, tapi sementara bagaimana kenikmatan keadilan dari Tuhan kepada makhluknya itu tidak ada, tidak dikasih tahu. Seperti saya membeli kucing di dalam karung. Apa yang bisa dijanjikan Islam? Oh, Islam aja artinya selamat. Jadi kalau kami masuk Islam, selamat kami. Ya, karena tercatat di dalam Al-Quran, Allah menjanjikan setiap makhluknya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah tempatnya surga. Seperti yang dikatakan si Kores,
Tidak mungkin di dalam lemari kau mengumpulkan pakaian bersih dengan pakaian kotor. Kau cuci dulu. Kau jemur, kau bilas, kau jemur, baru kau setrika, kau masukkan ke dalam lemari. Seperti itu juga. Setiap perbuatanmu di dunia akan kamu terima konsekuensinya nanti di akhirat. Terus apa bedanya saya dengan orang kafir? Toh juga kalau di laundry di neraka. Beda dong. Karena di dalam Islam yang namanya neraka ada tingkatan. Bagi orang kafir, bagi orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, Allah mengancam dan menjanjikan mereka itu adalah penghuni neraka jahanam. Itu kekal, abadi. Tidak akan ada pengampunan bagi mereka yang menyekutukan Allah. Allah janjikan itu. Saya tidak suka si Kristonaik. Dia penghujat. Allah janjikan itu. Jadi bagi umat muslim, iya. Kau dibersihkan dulu. Karena perbuatan kamu waktu kamu di dunia. Setelah itu kau diambil. Dan dimasukkan Allah ke jannah Allah. Nah, kalau Kristen, bagaimana? Apa yang dijanjikan Kristen bagi makhluknya kalau beriman percaya kepada Yesus? Katanya Kalau surga. Kristen. Surganya seperti apa surga di Kristen? Maksudnya yang surga itu bentuknya bagaimana? Tempatnya? Bukan tempatnya, Bang Budi. Apa yang dijanjikan surga di Kristen bagi orang-orang yang tidak pernah mendapati kesenangan waktu di dunia. Kesenangan dalam berpakaian, kesenangan dalam makan, kesenangan dalam ketika dia memilih pasangan. Apa yang dijanjikan? Nggak ada penjelasan di sana kalau tentang hal itu. Dalam Muslim dapat dari cantik di surga. Siapa yang bicara ini? Tahu, saya sudah bilang kalau Kristen masuk, kenapa ya tidak ada adab gitu loh? Nggak tahu, tanya sama yang punya adab. Moderator di bawah, kalau menaikkan orang hanya untuk ribut-ribut, lebih bagus nggak usah. Lebih baik kita berdiskusi sama 1-2 orang tapi santun. Gitu loh. Makanya saya bilang sama Pak Budi, Pak Budi bagaimana mengasih taukan kepada anak. Nah, kita kalau percaya sama Yesus, nanti di surga kita dapat ini, kita begini. Gak bisa, karena di surga nanti Pak Budi tidak saling kenal dengan anak dan istri. Gak ada saling kenal. Kalian tetap hidup bersukacita dalam roh. Tidak ada saling kenal. Itu loh. Iya kan? Kau tunjukkan datanya kalau kau berkumpul dengan anak istrimu. Mana datanya? Oh, nggak ada. Itu si Kristen bilang ada. Nggak tahu itu, dia aja yang mungkin coba tanya sama dia. Bilang ini namanya ngawur. Enggak, kau kalau bisa jawab pertanyaan saya, jawab. Tunjukkan datanya kalau di surga nanti kau dengan anak istrimu juga berkumpul. Yesus sudah jelas. Orang di surga itu tidak ada namanya kawin dan mengawinkan. Saya tidak bilang kawin mengawin. Kau kumpul dengan anakmu, emang kau mau kawin dengan anakmu? Yang saya bilang, kau punya 5 anak di dunia. Kau urus baik-baik. Sampai dia besar, meninggoy. Di surga nanti kau berkumpul dengan anak-anakmu. Lucu pula kawin mengawin. Emang kau mau kawin dengan anakmu? Inilah otak kalian kan? Ketika dikatakan berkumpul, otak kalian hanya kawin mengawin. Berkumpul bersama keluarga ya pasti ada anak-anak. Kawin mengawin dengan anakmu. Mungkin udah biasa kau kawin dengan anakmu. Lucu. Saya minta data. Di mana datanya kau akan berkumpul dengan keluargamu? Karena apa? Karena waktu di dunia, kalian kan tidak diperbolehkan bercerai. Walaupun istrimu selingkuh, walaupun kau selalu pukpak istrimu, kau tidak kasih belanja istrimu, kau hanya duduk di lapo tua pagi, siang, malam. Pulang kau sudah mabuk-mabuk, berjudi kau. Istrimu lain pergi ke sawah,
cari duit, tidak boleh bercerai. Nah, ketika nanti sampai di surga, apakah kau berkumpul sama anak istrimu? Itunya ku bilang. Lucu pula kau. Silakan Pak Budi. Nanti kalau Wahyu 19 kawin. Ya itu kan ajarannya, tapi secara praktek kan semua itu udah dilanggar gitu loh. Mana Kristen juga udah banyak yang cerai kok. Nah itu Pak Budi, karena Pak Budi salah satu pelaku perceraian, betul enggak? Iya kan Pak Budi? Pak Budi kan sekarang duda kan? Duda kan? Kok bisa kamu tahu kalau saya duda? Kan dulu kan kita udah berdiskusi. Kau udah berapa tahun duda? Kutanya sama Pak Budi, kalau Pak Budi duda, kenapa nggak nikah lagi? Tidak mau. Terus Pak Budi, maaf katakan punya hasrat. Di mana mau dilampiaskan hasratnya? Kata Pak Budi, pergi keluar. Betul kan? Nggak ada bohong kamu, ngarang kamu itu. Kau yang bilang Pak Budi bayar 1 juta perempuannya. Kamu tawa, jangan kamu buka-buka apa ini kamu itu kan jadi buka-buka ini kamu. Pak Budi kan kau yang ngomong di koma juga. Iya kan itu hanya pembicaraan. Kalau faktanya kan belum pernah kamu lihat. Jadi masuk. Loh, faktanya memang belum kulihat, tapi mulut dan lidahmu lah yang mengaku itu Pak Budi. Kau bilang paling mahal 1 juta. Dia perawan, tidak perawan tapi masih sempit. Kan itu katamu. Yang lainnya bicarakanlah. Kamu ada aja. Apa ini? Bahas apa ini? Makanya saya bilang, maaf Pak Budi, bukan saya mau buka aibmu, tapi karena dirimu sendiri yang cerita waktu itu ya. Begini, makanya saya bilang, laki-laki jangan kalian munafik. Sok-sok katanya, oh kami Nora tidak ada kayak kalian, otak selangkangan begini begono. Tapi nggak sadar diri. Di dalam Bible kalian perjanjian lama pun menceritakan tentang selangkangan. Di mana itu ada selangkangan? Banyak persundalan. Ada 2 orang putri, dia menggauli bapaknya. Oh itu kan karena pada saat itu memang orang itu peristiwa Sodom dan Gomora. Tetapi kalau kalian cari di Al-Quran kami, ada nggak tentang persundalan? Nggak ada. Nggak ada persundalan. Di sana kalau nggak terjadi jama-jama, ada keperawanannya dipegang-pegang. Mana ada di Al-Quran kayak gitu Pak Budi? Ntar dulu, kalau di Sodom dan Gomora itu memang ada. Tapi memang itu karena Pak Budi. Kutanya dulu sama kau Pak Budi. Karena manusia udah nggak ada lagi. Sodom dan Gomora itu kan kaumnya si Lot kan? Iya betul. Dimusnahkan sama Tuhan gara-gara perjinahan kebejatannya kan? Ya kan? Ya jelasnya. Karena pelaku seks yang menyimpang kan? Nah, sekarang ketika di Bible kamu Kejadian 19 juga menuliskan bahwa 2 putrinya menggauli si Lot. Kenapa Tuhan tidak memberikan suatu hukuman? Ini perkawinan incest loh. Itu maksud saya, itu yang saya bingung. Coba Pak Budi baca cerita tentang si Lot. Ini ya, saya tunjukkan ya. Kita coba baca ya. Ini yang lucu saya rasa. Kenapa lucu? Sebentar, saya buka nih. Kejadian 19. Kita coba simak baik-baik apanya, ceritanya. Nah nih. Itu kan karena meneruskan keturunan, memang benar ada itu. Sebentar dulu. Di nomor berapa tuh? Lupa saya. Yang jelasnya itu karena untuk meneruskan keturunan. Nah ini, karena pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya dan ayah. Pertanyaan saya,
ketika diberi anggur ini, apakah ayahnya sadar dia diberi anggur? Ya, nggak tahu, saya nggak nanya ayahnya pada saat itu. Nah, sekarang kau lah dulu Pak Budi. Nggak mungkin kau nggak pernah minum tua kan? Nggak mungkin kau nggak pernah minum tua kan? Butuh berapa botol atau berapa gelas lah kau minum tua biar mabuk kau? Kalau tua saya nggak pernah minum tua, tapi kalau bir pernah. Nah, butuh berapa botol kau harus mabuk? Coba. Tergantung fisik juga, nggak tentu juga. Iya, butuh berapa botol? Cukup 1 botol, tidak kan? Terus ya. Ya tidak kan? Jawab dulu. Ya teruslah, udah. Ya tidak kan? Jawab dulu. Jangan ketawa, ini kita serius. Ayo kita betul-betul ya, aku juga serius ini. Butuh berapa botol untuk biar mabuk? Ya taruhlah dulu 5 apa 4 gitu. Sebentar Mancau, sebentar. Kalau tua Nias gas setengah botol udah tumbang. Nah itu kan Nias, ini emang Nias. Kalau anggur beda Bang. Nah sekarang pertanyaan saya, ketika kau minum Pak Budi, kau dikasih minum sama putrimu, secara logika, apa nggak berpikir kau untuk mau mabuk? Untuk zaman sekarang iya. Loh, kalau zaman dulu? Zaman dulu, maka tadi aku bilang itu, memang pada saat itu, kan itu, kita ambil, kamu harus paham dulu intinya, meneruskan keturunan. Karena pada saat itu nggak ada pilihan. Sekarang ayahnya tahu nggak? Ayahnya tahu nggak kalau mereka tuh mau meniduri ayahnya? Ya, saya nggak tahu, kalau pasti ayahnya tahu gitu. Tapi terus ayahnya tahu, berarti ayahnya sengaja minum anggur gitu. Ya pasti tahu lah, tapi udah dibawa dengan sadar normal gitu ya, udah dibawa ke sadar normal. Jadi ayahnya tahu gitu ya? Ya berarti ayahnya tahu kalau ayahnya mau digauli sama putrinya. Intinya itu meneruskan keturunan, jangan kau ini yang ininya. Intinya betul, kita ambil, ini kan mau meneruskan yang punya rencana mau meneruskan yang punya rencana mau meneruskan keturunan gitu loh. Yang punya rencana meneruskan keturunan 2 putrinya kan? Ya betul. Nah, sekarang waktu ayahnya dicekoki dengan anggur, apakah ayahnya tahu kalau dia dibuat mabuk untuk digauli oleh putrinya? Ya, itu mengenai tentang dia sadar atau tidak, nggak ada penjelasan dalam kitab. Mana ada penjelasannya di situ? Kan nggak ada. Tapi kalau secara logika, apakah berarti mereka sama-sama mau? Memang udah jelas dibawa kesadaran standar, dibawa kesadaran standar gitu loh. Yang jelas karena pengaruh alkohol. Kalau kita ambil secara logika ya. Udah jelas di bawah standar apa? Sadar. Ini gitu. yang saya bilang kenapa ambigu. Satu ya. Di sini dituliskan pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Dia tidak tahu. Pertanyaan saya. Bagaimana mungkin ini jadi kedewasa ya, orang laki-laki yang tidur dia dikasih apa, dia mabuk, dia dan tidur, ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan bisa ketika mengeluarkan sperma. Itu bagaimana mungkin? Ya bisa juga karena mungkin karena setengah sadar, bisa sampaikan tadi itu. Baca baik-baik. Lalu masuk ialah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya dan ayahnya itu tidak mengetahui. Tidak tahu ayahnya. Kalau memang nggak tahu kenapa bisa jadi punya keturunan? Nah itu. Nah ini saya bilang kenapa. Bagaimana ceritanya? Kau tidur. Apakah tidur langsung tegang itu nyoknya? Itu lah, kamu kan udah pernah ngalami. Kamu kan udah pernah ngalami, nggak perlu. Bukan kau lah, orang kau laki-laki, kau Pak Budi. Ya sama kita kan gini aja. Dalam Bible kalian. Ini maksud saya baca terus-terus, bapaknya ini tidak tahu. Dia tidak tahu, mulai dari dia tidur sampai dia bangun. Karena katanya dia sudah mabuk. Kan gitu. Iya, karena
karena itu di Alkitab emang nggak perlu menjelaskan hal seperti itu. Yang jelas itu kita pakai logika. Kalau menurut dari biologi, apa mungkin orang yang tidur itu bisa mengeluarkan sperma air maninya? Apa mungkin? Ya nggak bisa. Kalau kita pakai bisa. Terus logika. Bagaimana mungkin baru anak perempuannya bisa hamil? Ya buktinya bisa, itulah makanya itu memang nggak ada penjelasannya. Kalau makanya pertanyaanmu standar ganda ini. Bukan standar ganda. Lah iyalah. Catatan di dalam Bible yang sebenarnya tidak bisa masuk akal. Terus yang kedua, Lukas menuliskan pada waktu Bunda Maria hamil tidak pernah digauli oleh Yusuf. Pertanyaan saya, Lukas tahu dari mana? Maksudnya Lukas gimana Lukas? Lukas tahu dari mana kalau Bunda Maria selama hamil tidak pernah digauli oleh Yusuf? Mereka satu kamar, satu rumah selama 9 bulan. Memang Pak Budi tahan sama istrinya satu kamar, tidak ada gitu loh. Kan di situ masih tunangan Bu Nora. Kau ini memang pertanyaanmu. Mereka sudah hidup sebagai suami istri. Tunangan. Itulah kau itu memutar-putarkan gitu. Kenapa dia minta cerai? Kalau tunangan kenapa dia mau minta cerai? Bagaimana mungkin ada orang bertunangan cerai? Setahu saya kalau bertunangan ya putus, pisah, tidak ada perceraian. Yang namanya perceraian itu adalah suami istri. Makanya di dalam Bible itu dituliskan, diam-diam si Yusuf ingin menceraikan istrinya. Lalu datanglah malaikat di dalam mimpi Yusuf. Yusuf, janganlah kau ceraikan Maria, karena sesungguhnya dia telah mengandung. Hei, selama Maria mengandung, Yusuf tidak pernah menggaulinya. Pertanyaan saya, dari mana Lukas tahu kalau Yusuf tidak pernah gauli dia? Di situ Yusuf menceraikan apa meninggalkan? Kan meninggalkan, tertulis. Menceraikan. Ayo kita baca, gimana? Gimana kita baca? Kita baca? Coba lihat dulu, pasti meninggalkan, bukan menceraikan. Karena di situ masih status tunangan. Bentar, nih. Mari itu dulu ya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Tuhan yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan bersudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu juga ia pun pada hari, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah terus. Beberapa waktu kemudian diberkatilah engkau. Penuh nyanyian pujian sebentar ya, kelahiran. Kok kelahiran Yohanes Pembaptis lagi? Itulah tadi kan Maria mengaku bahwa dia bagaimana mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Sebentar. Cari dulu. Supaya didaftarkan bersama Maria, terus anaknya sulung lalu dibaringkan karena ia tidak tempat penginapan. Di daerah itu dulu ya. Dan sungguh memberikan kesukaan besar untuk seluruh bangsa ini telah lahir bagimu dibungkus. Setelah mereka itu meninggalkan mereka dan kembali ke sekolah. Mana nih? Belum bersuami. Tadi udah kamu baca. Udah. Tunangan. Sebentar, Matius. Sebentar. Udah jelas tadi Maria mengaku. Bagaimana mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Berarti kan masih status tunangan. Sebentar. Kemana si Beli? Gak tahu kemana dari dia. Itu. Jaringan. Itu sembunyi.
Kalau belum dia bersuami, kenapa Yusuf berani membawa Maria ke Bethlehem? Bagaimananya? Kan pengakuan Maria tadi kamu bacakan di situ. Bagaimana mungkin terjadi? Loh, kalau memang belum bersuami, kenapa Maria dibawa sama Yusuf ke Bethlehem? Bisa aja kan pada saat itu si Maria butuh bantuan. Gimana sih? Ya ampun, hukum Yahudi tidak boleh yang belum menikah itu berpasangan itu berduaan. Gimana nih? Udah intinya tadi udah kamu baca dan saya simak tadi pembacaan. Bentar. Bahwa pengakuan si Maria juga bilang. Itu bukan menikah itu. Hah? Bentar. Biar dicari. Harus cari, diam dulu. Biarkan dicari dulu si Nora ini biar dulu. Iya. Bentar dulu. Iya, kita tunggu. Sampai terlambat mau mandi nih. Iya, sebentar. Matius 1:18-24. Mari ini. Iya. Jaringanku jelek kali. Suami, bersogot besi. Oh, lo terkenai. Oh, jadi pantas lah. Oh, apa pantas lagi? Oh, aku tadi dalam Matius lari ke Lukas. Sebentar. Iya. Kelahiran Yesus seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Di sini tadi kamu baca bertunangan. Aduh, gimana? Loh, sekarang begini. Coba ya. Ini baca ya. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Matius 8 nomor 18. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungan adalah Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Dan sudah bangun dari tidurnya Yesus berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai Matius tahu. Memang Maria cerita sama Matius. Tahu kau waktu aku mengandung tidak ada loh aku digauli sama Yusuf. Tapi yang jelasnya itu kan pada saat bertunangan kan belum jelas kamu pahami yang tertulis tadi itu dari awal kan. Dia bertunangan sudah hamil. Iya, betul. Nah, terus kenapa kalau orang bertunangan dia tidak mau mencemarkan nama istrinya? Berarti udah nikah ya? Kan tadi dia hamil itu sebelum menikah. Mananya? Lah betul. Pertanyaan saya. Dicatatkan di sini. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Nah, sebelum melahirkan anak laki-laki kan sudah menikah mereka kan? Sebelum melahirkan udah menikah kan? Sampai lahir kan tadi situ sampai lahir mana kan? Masa nggak kamu baca kok? Aku aja yang dengar simak. Baca dulu yang nomor 18 lah kau Budi. Capek kali juga aku ngomong sama kau. Yang 18 dikatakan. Yang nomor 19 karena Yusuf suaminya. Cemana kau ini? Ya nanti aku baca dulu nanti di rumah. Sekarang pertanyaanmu apa sih? Bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati
dan tidak mau mencemarkan nama selama Maria dengan Yusuf hidup sebagai suami istri, apa mungkin mereka tidak saling Oke lah, saya paham lah, nggak usah berpanjang. Siapa sih sudah itu? Tahu dari mana Matius? Tahu dari mana Matius kalau Maria tidak digauli? Ya kalau mengenai tentang si Paulus, tahu dari mana? Nggak ada penjelasan dari Alkitab. Nah, kenapa bisa dicatatkan? Tanya salah sama si Matius kalau begitu. Kenapa kau bisa catatkan? Ini pertanyaanmu gini loh. Itu pertanyaanmu enggak ini. Dari mana pertanyaanmu kau tahu enggak kalau Maria tidak digauli, gitu. Matius? Cocok dulu Tanya sama Matius sudah. Oh, ternyata dia ngawur. Asal nulis saja katanya. Biar seolah-olah masih perawan gitu loh. Jadi pertanyaanmu di luar data semuanya gitu loh. Loh, begini loh. Yang namanya kitab suci harus bisa diterima oleh akal, Pak Budi. Contoh yang tadi tentang silot. Bagaimana mungkin orang tidur bisa mengeluarkan air mani? Kecuali mimpi basah. Suka-suka mulai. Kalau itu saya nggak bisa jelaskan karena penjelasan itu dari Alkitab. Jadi kalau kau tanya mandilah kau Pak Budi, mandi kau udah ditunggu kau. Nggak ada penjelasan gitu loh. Karena pertanyaanmu standar ganda gitu loh. Di luar data semuanya. Ganda, pertanyaan saya jelas. Kenapa Bible menuliskan sesuatu yang tidak masuk akal? Ya udahlah, aku turun dulu ya karena aduh repot juga. Coba saya selamat malam ya udah malam ya ini sore malam. Ya. Saya mau tanya Pak Nur aja deh, boleh nggak? Boleh. Oke. Lanjut ya. Aku tunggu dulu. Saya Firdi asal NTT Mbak, asal saya dari NTT. Maksudnya begini, saya sedikit apa ini aja. Mbak ini orang apa Islam ya Mbak? Mbak agama Islam ya? Ya. Oh jadi Nora itu mualaf Bang. Oh iya. Ya masih ada daging babi dalam dirinya. Begini. Kalau mualaf tuh bagi saya, pandangan saya orang Katolik, lahir dari Katolik, semuanya Katolik. Kalau pandangan saya itu seles. Kalau pandangan saya loh ya. Oh ya. Iya seles. Ya. Mbak, teman pernah lihat nggak seles Aqua, terus dia pindah ke seles Aqua Viva? Ya. Pasti dia akan menjelek-jelekan Aqua deh. Ya, kayak gitu. Itu aja, poinnya itu aja. Sebenarnya poinnya itu aja. Dan kalau orang mau belajar agama sesungguhnya itu nggak pindah imannya sampai pindah-pindah begitu, berarti imannya udah nggak bagus. Itu satu. Yang kedua, belajarlah dengan orang Hindu dan orang Katolik, nggak mau ikuti agama orang lain. Itu satu. Kalau saya orang NTT, saya asli orang NTT, nggak pernah berpendidikan tinggi atau teologi atau semua, saya tidak pernah. Tapi kalau saya ngelihatnya Mbak ini seles. Tapi nggak apa-apa lah, kita lego aja karena Mbak cari uangnya lewat. Kalian nggak tahu ya Aksal, saya cari uang untuk apa? Saya cari uang untuk beli sempaknya suksi gondrong saya. Gondrong saya sudah beribu-ribu tahun tidak ganti sempak. Baunya minta ampun. Ya, bau kali. Saya bingung. Dia soalnya duduk aja terus di atas. Saya bilang begini, gak capek kok gondrong sayang. Capek kali kau. Duduk aja dah kerja kau. Duduk aja. Orang kau punya umat pargoi, lompat-lompat pakai bahasa setan. Kau duduk aja nengok. Gak capek kau nengok. Sebenarnya saya tanya lagi, Gon. Sebenarnya begini. Mereka lompat pargoi kayak bahasa-bahasa setan si baraba-raba itu ajaran dari mana? Kau ajarkan seperti itu. Dia bilang tidak. Terus mereka dapatnya dari mana? Itu dari Bapa. Bapa siapa? Sesungguhnya Bapa lah yang menjadi iblis. Bapakmu lah yang menjadi iblis. Begitu. Kau katakan sales, nggak nyadar kau. Agama kau tuh agama sales. Agama kau dibawa dari penjajah. Datang Belanda menjajah 3G, glory, gospel,
gold. Itulah agama kau, agama penjajah. Jadi jangan, kau malu. Yesus tidak makan babi, kau makan babi. Yesus tidak makan anjing, kau makan anjing. Yesus mengatakan kalian apa? Kalian bani anjing. Itu kata Yesus. Matius 15 nomor 26. Kau juga bani anjing karena kau pernah makan toh. Tidak patut. Kau juga pernah makan. Tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya ke anjing. Betul. Itu pernyataan Yesus ya. Saya tidak mau mengada-ngada, maaf. Matius 15 nomor 26. Itu mulut itu ya. Kalian mengatakan inilah mulut Islam. Saya bingung ketika ada orang yang mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Melemparkan. Saya kalau kasih makan kucing saya yang di rumah ini, saya kasih makan bagus-bagus. Ada tempatnya, kasih minum ada tempat. Ini beda. Yesus mengatakan melempar. Jadi kayak ambil makanan, wak gitu, melempar. Kepada siapa? Kepada anjing. Bukan saya yang katakan. Jadi kalau kalian mengatakan, kenapa mulutmu begitu? Apakah Islam seperti itu? Saya dulu di Kristen dikatakan anjing sama Yesus. Saya tidak mau dong, saya dikiaskan dengan binatang. Maaf. Maaf ya. Di Islam, baginda Rasulullah, yang tolong yang baru naik. Baginda Rasulullah, bahkan Allah sendiri tidak pernah mengatakan kepada makhluknya itu binatang. Karena apa? Allah menciptakan makhluknya. Binatang, manusia. Sama-sama mempunyai otak. Yang membedakan, manusia punya akal, binatang tidak punya. Manusia diberi aturan. Manusia diberi aturan dalam hidupnya. Yang saya heran, ada ajaran agama yang tidak ada aturan. Ada. Nah itu yang membedakan. Gitu loh, ya. Kalau naik jangan kepanasan. Kau mengatakan mualaf itu sales. Menjelekkan agama. Saya kasih tahu yang betul. Di Kristen tidak ada ajaran jangan kau kawin ya Nora sama bapakmu. Nora, jangan kau kawin sama mertuamu. Nora, jangan kau kawin sama anakmu. Nora, jangan kau suka sesama jenis. Nora, jangan. Ada larangan. Lah, tunjukkan sama saya. Di Kristen bagaimana? Ada nggak larangan jangan kawin sama emaknya? Larikan kau ke imamat. Imamat kitab siapa? Kitab Musa yang diperuntukkan untuk jemaatnya Yakub. Emang kau jemaat Yakub? Oh, kami ini kan pengikut Kristus, Nora. Apa yang kau ikuti dari Yesus? Yesus tidak makan babi, kau makan. Yesus melakukan hukum Taurat, kau pelaku hukum Taurat. Gak ada. Kau bilang agama sales. Kau tuh yang sales. Menjajah-jajakan Indomie itu loh. Hei, Nang. Atas muncung kok kayak menunjukkan binatang. Dang. Unang ngosong ni. Doho lapet. Unang ngosong ni. Doho lapet. Niku do. Tengoklah kalau orang Batak kayak gitulah semua bahasanya. Nggak ada sedikit toleransi. Kau? Jadi kau punya kawan yang baru naik itu bagaimana? Ajaran kasih kalian kan? Saya bingung. Ajaran kasih yang diterapkan Yesus itu betul apa tidak itu? Terus kenapa kau turunkan Tapi dia? beginilah ya. Tadi gak dengar dulu. Yesus mengatakan, jikalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Ya betul. Ya, tapi waktu saya baca, waktu Yesus di hadapan Pontius Pilatus, dia ditampar sama salah satu tentara penjaga gerbang. Terus Yesus mengatakan, mengapa engkau menampar aku? Saya pikir Yesus mau kasih pipi berikutnya. Rupanya nggak dikasih juga. Di mana itu? Di mana Yesus ngomong kayak gitu? Oke, nih saya bacakan ya. Sebentar. Saya pikir ketika dia mengajarkan kalau kau
ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Nah, Yohanes 18 nomor 23, apa katanya? Terus yang Yesus ngomong itu kenapa kau tahu? Sebentar. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Ternyata dia ditampar. Saya pikir ketika saya baca di dalam Yohanes 18, dia berikan pipi berikutnya. Dia ngajarkan kepada manusia, kepada orang-orang yang mengikuti dia, jikalau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Ketika dia ditampar sama tentara penjaga gerbang, dia mengatakan apa? Mengapakah engkau menampar aku? Saya pikir waktu dia ditampar ketepak. Tampar lagi. Ditampar lagi. Tampar lagi. Saya pikir kayak begitu tarigan, ternyata tidak tarigan. Gimana itu Yesus ditampar? Bohong dong. Bohong dong ajaran tampar menampar. Enggak, tarigan berarti bohong dong ajaran tampar menampar ya? Enggak ada Sekarang gitu ya? tanya kau, di mana Yesus Jangan kau tanya. ditampar? Jawab dulu. Berarti ajaran Yesus yang ditampar pipi kiri berikan pipi kanan bohong apa enggak? Enggak. Terus ketika Yesus ditampar kenapa dia enggak kasih pipi berikutnya? Di mana itu Yesus ditampar? Yohanes 18 nomor 23. Baca dulu. Nggak ada itu. Kok bacalah? Nggak ada itu. Oke, saya tunjukkan ya. Nggak ada mah heyangmu. Nih. Coba Alkitab buka. Jangan ke situ kau buka. Alkitab. Jawab Yesus kepadanya. Jikalau kata-kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Kenapa kau menampar aku? Pertanyaan saya. Kenapa Yesus tidak memberikan lagi pipi berikutnya? Ini pipiku tampar. Ini pipiku tampar. Kenapa nggak kayak gitu? Di mana itu kau buka itu? Coba kau buka di dalam Yohanes 18. Yohanes 18 nomor 23. Kau buka dulu. Kau yang buka. Baik kan cita kau. Kau nggak mau buka. Kau nggak mau buka. Kau nggak mau buka. Kau nggak berani buka. Kalau memang saya berbohong dengan saya punya data, kau buka sendiri dari Biblemu. Kau baca. Apakah Yesus ditampar? Besok kalau kau lihat Edis TV Lab, masuklah kau biar tahu rasa. Edis TV si tainya itu kotoran. Ngapain saya diskusi sama tai? Naiklah kau biar tahu rasa kau nanti. Sampaikan, bilang sama dia, Edis, kata Nora udah kau minum racun maut. No. Loh, itu kan perkataan Yesus. Menerima aku sebagai juru selamat, memberi dirinya dibaptis. Inilah tanda-tandanya bagimu. Sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Sama juga dengan ajaran. Kalau kau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Sudahkah Yesus memberikan pipinya ketika dia ditampar? Ngomongin sama orang. Yang saya jawab, sudah belum? Kita salah. Ya. Saya bertanya, sudahkah kau beri pipi? Sudahkah Yesus memberi pipi berikutnya? Apakah ajaran Yesus betul? Mengajarkan ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Tapi ketika dia ditampar, kenapa dia nggak berikan pipi berikutnya? Jangan tipu-tipu kau sama saya kau. Kau suruh saya di room kotoran. Saya tidak menerima kotoran. Tidak nafsu saya mau diskusi sama Edis. Ngapain diskusi sama orang yang kabur ke luar negeri? Kalau berani dia, H2H, offline. Tidak berani dia, karena otaknya tidak ada. Dia tidak pakai cangcut. Gitu. Iya. Halo. Shalom. Ya, shalom. Jawab pertanyaan saya, Bang. Saya pikir begini. Kenapa Yesus waktu ditampar, dia tidak berikan pipi berikutnya ditampar? Ya. Ibu Nora ya Arito ini kan saya bertanya dia bertanya kaitan dengan ada ayat itu yang mungkin harus dijawab, bukan kita mengatakan di mana itu di dalam Yohanes 2 di dalam Yohanes tadi kenapa Yesus ditampar, kenapa dia tidak berikan pipi berikutnya? Ya, izin Ibu Nora. Oi. Ya.
saya tidak dalam konteks menyalahkan Ibu kaitan dengan pertanyaan Ibu tadi bahwa tidak, saya minta Bapak yang jawab. Bukankah Yesus mengajarkan jikalau kau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu? Di dalam Yohanes 18 nomor 23, Yesus ditampar. Kenapa dia nggak berikan pipi berikutnya? Malahan dia bertanya, mengapa engkau menampar aku? Nah itu. Ya, sabar dulu, saya bicara dulu ya, Mbak. Ya. Izin. Saya pikir apa yang menjadi pertanyaan Ibu Nora itu tidak salah. Nah disitulah kemudian saudara saya harus mampu untuk menjawab itu. Ya jawab. Kan Ibu tanya, ada memang di dalam Alkitab itu di ayat 23. Ya benar. Ya kan di situ. Nah maksud tuh sebenarnya begini Ibu, kaitan dengan pemahaman itu bahwa ajaran Yesus bila kamu ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Artinya bahwa jikalau orang itu berbuat jahat kepadamu, janganlah kau balas dengan kejahatan, tetapi buatlah kebaikan itu untuk dia. Itu mungkin begitu, Bu. Jadi yang tadi ngotot juga di mana itu, saya juga kurang ini, berarti kan dia juga tidak membaca kitab itu. Seperti itu. Ya, oke. Terima kasih. Jadi kalau seperti ini, Pak Z, kalau ada maling datang ke rumahmu memperkaos istrimu, kau berikan kebaikan apa lagi? Kau berikan putrimu. Ya, bagaimana? Kalau datang maling ke rumah istrimu, ke rumahmu, diperkaos istrimu, terus kebaikan jangan dibalas dengan kejahatan, balaslah dengan kebaikan. Terus kebaikan apa yang kau berikan kepada maling itu? Konteksnya berbeda, Bu. Konteksnya berbeda. Lagi. Artinya begini. Itu kan ada aturan yang kemudian kita lakukan. Katakanlah misalnya. Tapi dikatakan kalau ditampar pipi kiri berikan pipi kanan, maksudnya kalau ada orang memberikan keburukan kepadamu, jangan balas dengan keburukan, tetapi balaslah dengan kebaikan. Sama seperti halnya kasihilah musuhmu, betul kan? Ya. Nah, kalau datang maling ke rumahmu, memperkaos istrimu, kebaikan apa yang kau berikan kepada maling? Kau berikan putrimu. Oh, tidak bisa begitu. Oh, jadi bagaimana? Ya, artinya enggak, intinya gini, Pak, intinya gini. Ajaran kasihnya itu diimplementasikannya seperti apa? Ya, saya pikir begini, di dalam melakukan sesuatu itu kemudian ketika katakanlah misalnya orang melakukan hal yang tidak baik dalam konteks yang tidak baik itu, dia merencanakan sesuatu lalu kemudian melakukannya, disitulah kemudian kita tidak perlu harus misalnya memukul dia kembali atau merencanakan sesuatu yang jahat kepada dia. Jadi kalau anak bapak dikeroyok orang, bapak berikan lagi dia apa? Uang gitu yang mengeroyok itu gitu. Tidak, itu jadi ada proses hukum yang artinya jadi begini. Bagaimana konteks yang katanya mengasihi musuh? Mengasihi musuh yang gimana? Musuh yang seperti apa? Jadi kita tidak pada konteks untuk langsung membalas, tapi kan ada aturan yang kemudian dilakukan. Katakanlah misalnya itu kita lapor ke pihak keamanan. Tapi kasihi musuhmu. Ya. Mengasihi itu bukan berarti tidak melakukan sesuatu yang kemudian melakukan sesuatu dalam artian supaya memberikan efek jerah juga kepada dia. Itu hukuman. Masuk dulu, Ustadz Felix dulu, disapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Felix. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Z ini orang baik ini Pak Z ini. Walaupun jawabannya agak gabrol ya nggak masalah lah. Kita terima aja lah ya. Ya silakan. Pak Z ini mau diskusi atau apa Pak? Pak Z. Nak kali yang mau minta naik ini. Ya pusing saya lihatnya. 28 bro.
Ya Pak Z. Nih. Yang mau diskusi aja yang naik ya, yang mau diskusi aja. Kalau yang ngehujat atau ini, kalau si ini ngehujat nih, turunin aja, nggak mau diskusi kalau si Mister, turunin aja. Pak Jet mau ya, sorry, aduh. Kita baru sadar ya apa kamar mandi. Ya, bagaimana? Enggak, pengimplementasian ajaran kasih itu seperti apa, Bang? Ya, itu yang tadi saya bilang, artinya kejahatan itu kita tidak balas dengan kejahatan, begitu. Ya, itu yang ngajarin siapa, Pak? Aduh. Itu yang ngajarin siapa, Pak? Ajaran kasih itu, Pak? Ya, Tuhan kami, Tuhan Yesus. Masa? Saya nggak percaya, Pak. Ya, itu terserah Anda. Kalau Anda tidak percaya. Enggak, masalahnya gini, Pak. Bukan terserah saya, Pak. Hak Anda untuk tidak percaya. Iya, masalahnya gini, Pak. Tuhan Anda aja mengajarkan yang tidak baik loh, Pak. Oh tidak, siapa bilang? Saya. Oh itu menurut Anda? Menurut Bible, bukan menurut saya, Pak. Menurut Bible. Menurut Anda? Menurut Bible. Pengen tahu nggak, Pak? Ya. Oke, Dia nggak mau sama kau diskusi. Ini parah nih. Tenang. Nggak mau tahu, Pak. Bagaimana? Mau tahu nggak? Tahu, ya. Bagaimana? Nah, saya tunjukin ayatnya boleh? Ya, boleh. Oke. Bentar ya, Pak. Ini loh, Pak. Bapak ada Alkitab nggak di situ, Pak? Iya. Coba Bapak buka di Matius 21 pasal 12 sampai 13, Pak. Udah, Pak? Belum. Saya bacain ya. Ya. Boleh saya bacain? Silakan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah dan membalik-balikan meja penukar uang dan bangku-bangku para pedagang merpati. Ini ajaran kasihnya di mana, Pak? Kok Tuhan mengusir para pedagang, Pak? Ini yang kemudian begini. Kenapa itu dilarang di bait Allah? Ini kan sebenarnya bahwa gereja itu bukan tempat untuk mencari uang. Itu bukan gereja, Pak. Pak, bukan gereja itu, bait Allah itu. Nggak ada gereja itu, Pak. Iya, artinya bait Allah itu kan identik dengan apa itu? Gereja. Enggak, beda. Bait Allah itu rumah Tuhan. Enggak, bait Allah itu tempat ibadahnya Yahudi, Pak. Nggak ada patung, nggak ada apa-apa di sana. Jadi kan sebenarnya begini nih, orang cenderung gereja itu dijadikan tempat untuk mencari duit begitu. Itu yang kemudian dimaksud bahwa bukan gereja itu bait Allah itu tempat ibadahnya orang Yahudi. Tapi gini, Pak, bukan itu poinnya, Pak. Ini kan dia jualannya di halaman bait Allah, Pak. Di halaman jauh di dalam bukan di dalam gereja tapi di bait Allah. Kenapa seorang Tuhan tidak melakukan SP1, SP2 atau peringatan, Pak, kepada mereka? Ini langsung dibalik-balikan mejanya. Kalau misalkan saya jadi pemimpin atau jadi raja, saya akan membuat sebuah lapangan tempat untuk mereka berjualan, dipindahkan ke situ, Pak. Atau dia kan Tuhan menciptakan pasar, simsalabim jadi pasar. Wah, jadi pasar tuh ya. Gitu, Pak. Ini parah nih.
Kenapa, Pak? Tenang. Jadi kelakuannya itu mencerminkan kelakuan yang nggak bener, kayak apa ya kalau zaman sekarang tukang usir pedagang, Satpol PP, kayak Satpol PP, Pak. Kok diem, Pak? Gimana mikrofonnya? Mr. Daily. Kenapa tak salah? Mr. Daily. Ya. Halo. Halo. Ya, agama apa, Bang? Kristen. Ya, silakan. Iya, saya menambahkan saja yang pertanyaan Ibu tadi ke Pak Z. Jadi dalam kekristenan itu, Ibu, bukan dalam arti yang dikatakan itu kalau dipukul pipi kiri kasih gigi kanan, bukan kalau diperkosa istri kita kasih lagi anak kita, bukan dalam arti itu. Jadi jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan. Ya, jadi kita laporkan, kan ada hukum di Indonesia ini, kita laporkan. Seperti gereja dibakar, nggak mungkin juga masjid kami bakar, enggak. Kami serahkan kepada orang yang berwajib. Coba Pak ini, seperti gereja dibakar, seolah-olah Islam yang membakar. Iya, oknum kan, oknum Islam kan yang membakar-bakar itu. Oh, tunjukkan datanya, Pak. Oh, banyak. Yang di mana? Satu aja. Gereja saja dibom aja banyak bom. Ya, di mana gereja. satu aja mana? Udahlah Bu, kita udah tahu, nggak usah lah. Kalau kita membawa seperti itu, kalau kita bawa data di sini itu udah lain jalur lagi, Bu. Ibu jangan pura-pura. Kau lucu, naik kau di atas, kau bilang seperti itu, gitu loh. Tunjukkan mana datanya, kayak kemarin baru-baru ini. Seorang anak umur 16 tahun beragama Islam telah menghancurkan kuburan Kristen. Pas ditelusuri, dicari tahu siapa, ternyata Kristen sendiri. Buat malu. Jangan kau bawa yang di luar. Ajaran kasih nenek moyang kau, ajaran kasih. Keong kau. Banyak kali cerita kau. Fitnah aja kerja muncung kau. Tengok kalau ajaran kasih itu bagaimana Esrewel itu. Lucu, kasih apa? Kasih kentut. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Lateung. Gak usah ngomong sini kau. Banyak, Bo. Itu bom-bom gereja gigi kau. Pas ditelusuri siapa? Oknum Kristen. Jangan kau lupa kasus apa? Poso sana. Kasus Ambon. Itu ajaran kasih, Keong. Iya, udah biarin gak apa-apa. Mereka emang pengennya memframing, pengennya playing victim. Padahal mereka yang kasus mulai Ambon itu gitu. gimana? Kasus Poso itu gimana? Gaya kau, lapet kau, bujang kau. Ya saya turunin lah. Kalau kita nanti telusuri kasus Ambon dengan kasus Poso, malu kau di situ. Pembantaian di Ambon itu mengerikan kali. Binatang kau, ajaran kau tuh ajaran binatang tuh kau. Udah sama Pak Z aja lah. Jijik aku orang yang framing kayak gitu. Tunjukkan datanya. Saya kalau data benar, Poso dengan Ambon tidak bisa kita lupakan itu. Ajaran kasih lagi KKB di sana. Saya lupa ya, KKB agama Islam ya, KKB ya. Oh, agama Islam KKB. Ya itu gitu. Kristen. Udah, silakan dilanjut Pak. Siapa ini namanya Jet? Ayo Pak Jet. Ya, saya pikir hal-hal yang kemudian menyulut amarah kita semua, kebencian, tidak perlu kita kaitan dengan hal-hal misalnya pembakaran rumah-rumah ibadah, tidak perlu kita karena jangan sampai kemudian dijadikan sebagai sesuatu hal yang menjadikan kita semakin menyulut kebencian kita.
Enggak, masalahnya gini Bang, masalahnya gini, di Jakarta, di seluruh Indonesia. Kalau saya begini Pak, konteksnya, kalau ajaran Bapak Ibu mengajarkan seperti itu, bahwa ajaran Tuhan kami itu tidak benar ya, itu konteks pemahaman Bapak Ibu. Keimanan. Tapi bagi kami percaya bahwa itu ajaran Tuhan kami, ajaran Tuhan Yesus. Gini bang. Suara saya jelas kan sih? Percaya atau tidak itu urusan Anda. Ya, seperti Pak, gini Pak, kalau misalkan Islam mengajarkan seperti itu, hal-hal seperti itu, saya jamin 1000%. Ini kan Islam ini di Indonesia ini 87 sampai 88%. Kalau Islam mengajarkan hal seperti itu, rata semua, nggak ada Kristen, nggak ada Hindu, nggak ada Katolik, nggak ada Buddha Pak, rata semuanya Pak. Buktinya Bapak nyaman ibadah di Indonesia. Buktinya mereka nyaman. Gereja-gereja berdiri. Kalau kita mau bicara itu tidak perlulah. Saya tidak perlu untuk banyak kok terjadi seperti itu. Tapi saya tidak perlu sampai ke sana. Makanya begini loh Pak Z ya. Buat kasih tahu sama saudara-saudara kalian Kristen yang di bawah. Jangan seolah-olah terintimidasi. Tetapi lupa bagaimana kasus Poso dengan Ambon. Berapa tahun itu kasus Ambon dengan kasus Poso. Jangan mengatakan bahwa Kristen yang terintimidasi di situ. Gitu loh. Ya. Jadi saya sudah sampaikan. Saya sudah sampaikan. Dunia melihat kok. Banyak yang menangis, jadi tidak perlu kita sampai ke situ. Yang penting saya sampaikan bahwa bukan memang soal yang penting. Sebentar dulu Pak Z. Sebentar Pak Z. Terserah Anda. Sebentar dulu Pak Z. Ajaran itu saudara kamu tadi naik katanya kalau di ajaran kami itu kasih tampar pipi kiri berikan pipi kanan, maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jadi pada waktu gereja kami dibakar, kami tidak ada membalas dengan membakar masjid. Nah, itu yang saya bingung. Ngomongan seperti itu seolah-olah menimbulkan rasa apa? Rasa seperti rasa kedendaman. Tapi dia lupa yang ngomong itu bagaimana kasus Poso dengan kasus Ambon. Dia lupa juga KKB di sana beragama Islam mungkin. Gitu. Yang lucu kejadian yang di Medan, Bunda Nora, yang di Medan tuh. Ada gereja dibakar di situ ya, di perumahan itu dibakar. Ada gereja Protestan dibakar di situ. Wah, Rusul lebih sudah nyalahin Islam. Ini Islam ajaran setan, main bakar gereja. Ternyata yang melakukan Advent pas ditangkap sama polisi itu. Nah ini mereka ini ke Islam itu sangat benci ya. Ternyata yang melakukan Kristen juga yang melakukan. Emang kelakuan kalian itu kalau menurut saya ya kurang ajar. Dikit-dikit Islam. Ternyata pelakunya dari kalian juga. Kristen itu cengeng. Jangan cengeng. Tapi sebenarnya kalau kalian dibom bersyukur. Cepat kalian ketemu sama Yesus di surga. Gitu. Bersyukur dong. Ya. Ayo kalau mau diskusi aja, nggak usah bahas yang nggak karuan lah. Nanti kasihan, kenal lagi sama kalian. Kalau kita sih santai, kalau kita Islam. Kalau Islam mengajarkan seperti itu, rata kalian semuanya, nggak bakal ada di Indonesia. Rata kalian. Kalau mau open camp, ayo bahas masalah itu. Dikasih tahu nanti data nangis. Kami dibom, kami di ini. Tapi bukannya kalian pengen Wahyu 19 nomor 7 perkawinan anak domba, bersukacita bersorak-sorai. Dicepatkan itu. Kan cepat, langsung menuju ke atas. Joni. Malam. Ya, malam. Ya, malam. Ya. Malam, Os, Bunda. nangis dulu dong, Os. Please, katanya. Bunda Nola. Malam. Iya, Pak. Malam, Pak. Mau tanya boleh? Boleh.
kalau artinya dua kalimat syahadat. Dua kalimat, iya itu apa Ya, sih artinya? aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Oh iya. Ini apa? Saya dulu kan mengimani ya agama saya gitu ya. Tapi Apa agamanya? dari agama saya. Apa agama abang? Kristen gitu. Oh. Iya. Saya pikir abang murtad. Enggak, bukan. Enggak, artinya begini. Saya diberikan akal gitu ya. Jadi setelah saya hanya mengimani tapi tidak masuk akal ini. Itu makanya. Bapak kayak orang Sunda Pak, namanya Joni. Iya, Sunda, saya Cianjur. Oh Cianjur. Ciranjang ya Pak? Masih lewat lagi. Lewat lagi. Cibeber. Oh Cibabar, ya tahu. Cindang Laka kan? Enggak, Cindang saya mau ini aja lah, mau sepertinya saya lebih ke akal sehat lah gitu. Lebih ke akal sehat itu apa Pak? Enggak, selama ini kan saya memang mengimani harus percaya maka selamat gitu. Tetapi setelah saya lihat dari komal-komal gitu ya, saya ini berterima kasih ini kepada Bunda Nora atau siapa lagi Mas. Bentar Pak, sebelum dilanjut Pak, bentar Pak. Bapak asli Cianjur? Iya, Cianjur. Atau pendatang? Setahu saya, saya pernah saya pernah tinggal di Cianjur selama 5 tahun Pak. Mantan istri saya dulu orang Cianjur, jadi saya asli di lama di Cianjur. Setahu saya hampir 99% Cianjur itu Muslim Islam Pak. Kalau Bapak asli Cianjur, saya kurang, kepercayaan saya kurang gitu loh Pak. Kemudian saya pindahkan ke Depok Pasundan itu ada gereja Pasundan Pak. Iya tahu gereja Pasundan. Iya gitu. Sekarang saya udah tinggal di Depok nih. Memang di lingkungan kota-kota Belanda Depok lah gitu kalau istilahnya Pak. Iya. Gitu. Ya intinya Atau begini kunaon, tadi Pak. saya terima. Kunaon hayang pindah ke Islam kunaon? Arek pindah ke Islam maksudnya ieu. Ningali ku akal sehat nawe Pak Abdi mah lah gitunya. Akal sehat gitu, masuk akal lah, logika gitu. Enggak, ini Bapak ini enggak. Bentar Pak. Bapak ini Kristennya Kristen turunan atau gimana? Apa dari murtadin? Turunan tuh. Enggak ada Pak, di Cianjur itu enggak ada yang turunan Kristen Pak. Lain, pan di dia teh pun bapak itu pun bapak, ini pun ibunya pun ibu Kristen gitu Abdi ngiring ke ibu gitu. Oh gitu. Kalau kayak gitu saya percaya kalau kayak gitu. Tapi kalau turunan emang benar-benar dari dibuyut ya, saya Abdi itu percaya. Karena Abdi tuh izin Pak sebetulnya mah izin lah gitu. Kami pulang kampung teh Abdi sendiri gitu. Kayak tadi Bunda Nora pakai bahasa Batak saya gini aja nih. Bukan dia Islamnya dari lahir atau tidak? Enggak itu yang gini, tahu. ya dia dari lahir. Cuman dia ikut ibunya Kristen, dia ikut ibunya. Gitu masalahnya. Kalau misalkan dari emang benar dari turunan kakek buyutnya saya nggak percaya. Soalnya Cianjur itu 99,90% itu Islam di Cianjur itu. Saya tahu banget. Banyak santri Pak di sana tuh. Iya, saya tahu banget Pak. Saya kadang-kala dulu jadi tuh. Pak Joni mau masuk Islam. Iya, iya. Kapan sekarang? On cam. Syaratnya gini Pak. Syaratnya gini Pak. Syaratnya gini. Gimana? 1 on cam. Kedua, Bapak kirim KTP Bapak ke saya. Siap. Untuk dijadikan kalau sertifikat mualaf Pak. Ya, misalkan Bapak sahadat nih sekarang nih Akang sahadatnya yeuna KTP kudu dikirimkeun heula, harus dikirimin dulu. Pak Joni ada istri? Ada istri? Ada istri ya. Kristen? Bukan. Istri Islam? Iya. Jadi waktu menikah bagaimana? Ya.
Halo. Naon? Ya we. Aduh, ayo dah. Bapak masih sama istrinya atau tidak? Belum sih, belum bilang saya. Masih sama istrinya? Masih. Waktu nikah Kristen apa nikah Islam? Beda. Di mana ada yang bisa menikahkan beda agama, Bang? Nah itulah saya nggak tahu, Bunda Nora. Loh, katanya istrinya Kristen, kok beda? Bapak kan Islam. Ibu. Hah? Ibu. Bukan istri bapak agama apa? Islam, kan tadi dibilang Islam. Jadi waktu nikah itu pakai pernikahan Islam apa Kristen? Jadi apa gimana ya? Saya tuh waktu dia Islam, saya Kristen gitu aja. Menikahnya, saya tanya waktu menikahnya, menikah Islam Nggak apa boleh menikah Kristen? Nggak boleh Bunda ya? Waktu bapak menikah di gereja atau menikah di masjid? Di rumah aja. Nah, waktu di rumah yang menikahkan pendeta apa menikahkan Pak Ustadz? Pak Ustadz Amil di rumah Amil. Ya, apal. Berarti nikah siri. Iya. Berarti bapak sempat syahadat? Belum. Nggak boleh, Kalau belum Pak. syahadat, bagaimana bapak mau menikah Islam? Saya waktu itu memang dituntun sih, tapi saya bukannya Islam. Enggak, bapak sebenarnya jujur aja. Waktu menikahnya menikah Islam, betul? Iya. Itu menikahnya di rumah. Iya. Nah, disahkan nggak ke KUA lagi? Enggak. Berarti sampai sekarang nggak ada buku nikah. Nggak ada, iya. Kakak KTP masih Kristen. Iya. Jadi kakak sama istri juga nggak ada. Nggak ada, ya. Anak Ini deh, Pak. bagaimana? Sekarang mah kirim KTP Bapak ke WA saya, Pak. Anaknya punya, bagaimana? Nggak punya saya. Sampai sekarang belum punya anak. Belum, ya. Jadi waktu setelah menikah, bapak Kristen. Ya saya memang Kristen, bukan masuk. Jadi waktu menikah ijab kabul atau tidak? Iya saya terima nikahnya gitu aja. Nah waktu bapak ijab kabul, orang yang menikahkan bapak ini tahu bapak Kristen? Enggak. Cuma istri aja yang tahu. Nah jadi waktu pas mereka menikahkan, mereka nggak lihat KTP bapak? Iya. Bapak nggak ngaku kalau bapak Kristen? Enggak, saya berdosa. Bunda, bentar izin saya sedikit aja ya. Pakai apa persuasif pakai antara orang Sunda sama orang Sunda. Berarti Akang nggak bohong ya? Nggak bohong, Akang pura-pura Islam, bener? Mohon Kang. Nah, salah kelakuan eta teh Pak. Salahnya aduh ayo. Iya itu makanya aku bilang. Yang cerik Kang abdi teh ini. Ya ini jadi Bapak ini menipu warga di sana, menipu ustadz di sana. Bapak ini pura-pura Islam dulu. Gitu, Bapak ini menipu. Tapi nggak apa-apa. Kalau sekarang Bapak udah taubat, kalau Bapak sekarang udah mengakui kesalahan Bapak nggak apa-apa. Sekarang kalau Bapak pengen bener-bener dari hati kecil Bapaknya, hati letik Bapak hayang asup ke Islam. Open cam dulu Pak Joni, nggak apa-apa kan open cam? Ya. Nggak apa-apa. Nah, caranya gimana? Saya udah undang tuh. Klik. Saya udah undang. Untuk lebih jelasnya Akang kayaknya minta KTP-nya dulu untuk pembuktian. Iya nanti. Iya sebentar dulu, dia open cam dulu. Itu pasti kalau dia nggak ngasih KTP saya nggak mau. Ya mana bisa kita buat apanya? Ya silakan itu udah saya undang Pak Joni. Halo. Ya buka open apanya kameranya. Eta tinggal diklik Kang, tinggal diklik eta geus diundang Udah saya kan. undang. Halo. Iya, Ya halo. coba udah dibuka belum? Ini sudah. Mana belum? Kameranya. Aduh saya nggak ngerti ini Bunda kemana ya? Aduh. Nggak ada undangan kamera. Nggak ada.
Ya Allah, saya udah undang nih. Nah, tuh. Tinggal diklik. Diklik apanya? Kamera, gambar kamera. Oh iya, ada. Nah, klik. Tonjok. Gitu. Terus kata simpan. Ini ada kata simpan. Simpan klik, simpan klik. Klik. Klik simpan nak. Lanjutkan. Dipencet eta nu beureum, aya nu beureum kata simpan, eta dipencet, dipencet ku jempol atau ku curug. Kalah kabur sih ya. Oh, keklik ini turun dia. Jadi orang ini dulu menipu waktu kalau kawin sama orang kampung, kan Cianjur termasuk kampung ya, ada kampungnya di daerah Cibaber. Res. Cibaber, Maleber itu Ciranjang itu tujuan mereka untuk memurtadkan orang-orang Islam. Res. Nggak ada. Jadi dia. kawin kampung. Nggak ada dia, weh. Salah tindis tadi itu. Salah tindis, makanya ditindisnya yang keluar. Iya. Aduh, yang muslim jangan minta naik dulu dong. Ini kebanyakan, saya nge-lag lagi loh HP-nya loh. Dibatalin aja dulu guys. Ya. Iya, Ikhwan, di bawah dulu. Lu tuh HP-nya Kian Santang lagi bego. Ini kesel gua tadi. Penghujannya nggak naik lagi, belum gua makan. Moderator di apa dulu? Dihapus dulu yang minta permintaan. Udah 3,5 Res. Alhamdulillah, mantap Ikhwan. Ayo digas 2,5 lagi supaya kebeli.